Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah. Kita berjumpa lagi di semester genap ini bersama Ustazah Yeni, tentunya masih dalam pelajaran matematika. Baik anak-anak, untuk pekan ini kita akan belajar tentang kesebangunan bangun datar. Oke? Berikut penjelasan mengenai kesebangunan bangun datar. Saksikan sampai selesai. Selamat menikmati. Baik anak-anak, pekan ini kita akan belajar tentang kesebangunan bangun datar. Nah, ini merupakan termasuk dalam bab 5 ya. Nah, untuk yang pertama, dua bangun datar yang sebangun. Apa sih syarat dua bangun datar dikatakan sebangun? Nah, ini di sini ada tanda sebangun ya. Ini merupakan tanda sebangun. Nah, ini tanda sebangun. Nah, di sini di sini saya sajikan dua bangun datar, persegi panjang ABCD dan persegi panjang FGH. Nah, apakah persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang FGH? Maka kita cari syaratnya. Yang pertama, bentuknya harus sama. Kemudian yang kedua, panjang sisi-sisinya yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Untuk persyaratan yang kedua, kita lihat ya, sisi-sisi AB itu bersesuaian dengan EF. Kemudian sisi BC itu bersesuaian dengan FG. Kita masukkan angkanya, AB-nya 15, kemudian EF-nya 12,5, BC-nya itu 3 sama dengan AD, kemudian hanya FG-nya itu sama dengan EH, yaitu 2,5. Nah, selanjutnya kita kecilkan, sederhanakan. Kita ubah dulu 150 menjadi 125, kemudian yang ini 30 menjadi yang 25. Nah, kita sama-sama bagi 25, yang atas menjadi 6, yang bawah 5, yang ini juga dibagi 5. Untuk syarat yang kedua, panjang sisi-sisinya ternyata mempunyai perbandingan yang senilai, yaitu 6/5. Kemudian syarat yang ketiga, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita kembali ke sifat persegi panjang. Keempat sudutnya mempunyai besar sudut yang sama, yaitu 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan bahwa sudut A sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sama dengan sudut F. Sudut C sama dengan sudut G. Sudut D sama dengan sudut H. Nah, ini merupakan syarat dua bangun datar dikatakan sebangun ya. Jadi bentuknya sama, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Nah, ada dua bangun persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Nah, di sini yang ditanyakan adalah
Jika ABCD dan PQRS sebangun, tentukan keliling persegi panjang PQRS. Jadi kita ingat kembali rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Nah, kita tentukan dari PQRS ini mana yang panjang, ini panjang, kemudian yang ini lebar. Nah, panjangnya belum diketahui, maka kita cari memakai syarat dua bangun yang sebangun. Kita cari dengan syarat yang pertama, yaitu panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Nah, kita cari AB bersesuaian dengan PQ, kemudian AD bersesuaian dengan PS. Nah, kita masukkan angkanya. AB yaitu 16, kemudian PQ nya tetap, AD itu 4, sedangkan PS nya 6. Nah, ini kita sederhanakan dulu, dibagi 2, di sini 3. Selanjutnya kita cari memakai perkalian silang. Jadi PQ nya nanti kita dapatkan 16 dikali 3 dibagi 2. Nah, ini bisa dicoret anak-anak, sama-sama dibagi 2. Yang ini adalah 8, kemudian yang ini 1. Nah, jadi PQ nya diperoleh 8 dikali 3 yaitu 24 cm. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa panjangnya adalah 24 cm. Baik, selanjutnya masukkan dari rumus tadi. Berarti K sama dengan 2 kali panjangnya tadi sudah ketemu 24 ditambah lebarnya 6. Nah, sehingga 2 dikali 24 ditambah 6 yaitu 30, maka diperoleh 60 cm. Nah, inilah keliling dari persegi panjang PQRS. C seletak dengan FG, kemudian CA seletak dengan GE. Nah, kita masukkan angkanya. AB nya itu 3,5, EF nya 7, sedangkan BC nya itu 4, EG nya FG
G-nya itu 8. Kemudian CA-nya itu 2/4. Nah, kita bagi yang 3,5 dibagi 3,5 yaitu 1, kemudian 7-nya menjadi 2. Yang ini kita bagi 4, 1, yang ini menjadi 2. Kita bagi 2, yang 4 menjadi 2. Nah, di sini ternyata diperoleh perbandingan yang senilai yaitu setengah. Yang di sini juga setengah, maka untuk syarat yang kedua memenuhi, yaitu memiliki perbandingan yang senilai. Kemudian kita cari syarat yang ketiga. Yang ketiga itu syaratnya adalah sudut-sudutnya memiliki besar yang sama. Nah, di situ sudah kelihatan dari gambar bahwa sudut A itu sama dengan sudut E, yaitu 90 derajat. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut F, yaitu 30 derajat. Kemudian sudut C itu sama dengan sudut G, yaitu 60 derajat. Nah, anak-anak, ternyata dari 3 syarat sudah terpenuhi, sudah membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga IFG. Selanjutnya untuk yang kedua adalah dua bangun yang sama dan sebangun atau kongruen. Nah, di sini kongruen ini juga mempunyai syarat. Nah, tanda kongruen tidak sama dengan tanda sebangun. Kalau kongruen seperti ini ya. Nah, ini tanda kongruen. Nah, apa sih syarat dua bangun datar dikatakan kongruen? Di sini sudah langsung menunjukkan contoh bangun belah ketupat, yaitu ABCD dan belah ketupat TFGH. Nah, kita ingat kembali sifat dari belah ketupat, yaitu mempunyai keempat sisi yang sama panjang. Kemudian sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Berarti dari gambar ini di sini 40, maka sudut A-nya 40. Nah, belah ketupat sudut-sudut yang bersebelahan itu jumlahnya 180, maka di sini sudut D-nya 140, sudut B-nya otomatis juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, oke, kita buktikan melalui syarat yang pertama, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kongruen itu syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat di sini sisi AB itu sama ya, 6 dengan sisi EF, yaitu 6 cm. Kemudian sama, yaitu BC itu bersesuaian dengan FG, 6 cm sama. Kemudian CB bersesuaian dengan GH. Kemudian DA bersesuaian dengan HI. Nah, karena sesuai sifat dari belah ketupat, yaitu mempunyai sisi yang sama besar. Kemudian syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, kita lihat sudut A sama dengan sudut E, yaitu 40 derajat. Kemudian sudut B sama dengan sudut F, yaitu 140 derajat.
Selanjutnya sudut C sama dengan sudut G 40 derajat. Sudut D sama dengan sudut H, yaitu 150. Nah, ini anak-anak syarat dua bangun datar dikatakan kongruen. Maka disimpulkan dari sini adalah belah ketupat ABCD kongruen dengan belah ketupat EFGH. Di sini ada contoh soal yang pertama, ada dua bangun jajar genjang ABCD dan bangun PQRS. Nah, pertanyaannya adalah buktikan apakah ABCD itu kongruen dengan PQRS. Nah, anak kita gambar lagi yang ABCD, bisa ada ubah seperti PQRS ya, berarti di sini A, kemudian di sini B, di sini C, di sini D. Nah, ini sudutnya ini 0, yang di sini X. Nah, kita kembali lagi, kita ingat kembali sifat dari jajar genjang, yaitu sudut-sudut yang berhadapan sama besar, maka yang C otomatis bulat ya. Yang D ini X. Nah, anak-anak kita buktikan apakah ini kongruen atau bukan. Nah, kita ke syarat yang pertama, yaitu panjang sisi-sisinya mempunyai panjang yang sama besar. Jadi kita lihat dari gambar, yaitu AB itu panjangnya sama dengan SP. Itu berapa? Yaitu 2 cm. Kemudian panjang BC itu bersesuaian dengan PQ, yaitu panjangnya adalah 3 cm. Selanjutnya, untuk panjang CD itu sisi bersesuaian dengan QR, yaitu panjangnya 2 cm. Kemudian DA sama atau bersesuaian dengan RS, yaitu panjangnya adalah 3 cm. Nah, sesuai sifat jajar genjang, sisi mempunyai dua sejajar sisi ya, sisi yang sejajar sama panjang. Nah, ini membuktikan bahwa syarat yang pertama dalam kekongruenan terbukti. Kemudian syarat kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, bisa dilihat dari tandanya anak-anak, yaitu berarti di sini bisa kita lihat sudut A kan bulat ya, sama dengan sudut S. Kemudian sudut B itu X ya, sama dengan sudut P. Sudut C itu sama dengan sudut Q, bulat. Kemudian sudut D itu sama dengan sudut R. Nah, dari sini sudah terbukti bahwa ABCD, jajar genjang ABCD kongruen dengan jajar genjang PQRS. Dua syaratnya sudah terpenuhi. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Di sini ada belah ketupat EFGH dan belah ketupat PQRS. Nah, pertanyaannya buktikan EFGH itu apakah kongruen dengan PQRS dan tentukan luas PQRS. Nah, sebelumnya kita kita ingat kembali Pythagoras.
Pitagoras itu kan sisi-sisi miringnya itu merupakan kuadrat dari sisi-sisi tegaknya ya. Berarti di sini 5 sama 12. Kalau triple Pitagoras 5 12 itu berarti 13. Nah, kita ingat kembali juga sifat-sifat belah ketupat, yaitu memiliki keempat sisi yang sama panjang. Berarti di sini 13. Di sini juga 13. Nah, kemudian sifat yang ketiga apa? Diagonal-diagonalnya membagi dua bagian sama. Berarti di sini 5, maka sebelahnya juga 5. Yang di bawah 12. Ini juga sama, anak-anak, 13 5 berarti triple Pitagorasnya adalah 12. Nah, kita buktikan. Syarat yang pertama, yaitu sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang. Kita lihat berarti dari EF itu bersesuaian dengan R atau PS juga boleh. PS. Nah, panjangnya berapa? Yaitu 13 cm. Kemudian sisi FG bersesuaian dengan SR. Selanjutnya adalah contoh soal yang kedua, yaitu panjangnya 13 cm, yaitu segitiga ABC dan segitiga EFG. Kemudian G, nah, segitiga ABC itu apakah bersesuaian dengan segitiga EFG? Nah, kita yaitu 13 cm. Kita buktikan dengan kemudian HE 3 syarat tadi, yaitu bersesuaian yang pertama dengan sama, kemudian yang kedua P. Panjang sisi-sisinya apakah memiliki 13 cm. Nah, untuk syarat yang pertama sudah terpenuhi, kemudian kita cari syarat yang AB. Syarat yang kedua dengan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. EF. Nah, sudut-sudutnya sama ya, sesuai sifat belah ketupat. Sudut yang berhadapan sama besar, berarti sudutnya E itu sama dengan sudutnya P. Kemudian sudutnya F itu sama dengan sudutnya Q. Sudutnya G sama dengan sudutnya R. Sedangkan sudutnya H sama dengan sudutnya S. Nah, dari dua syaratnya sudah terpenuhi, maka ini bisa dibuktikan, bahwa belah ketupat EFGH itu kongruen dengan PQRS. Nah, kemudian pertanyaan kedua, luas PQRS. Luasnya belah ketupat apa, anak-anak? Kita ingat, yaitu diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, kita tentukan diagonal 1. Di sini kan 12 ya, maka di sini juga 12. Maka 12 tambah 12 yaitu 24. Sedangkan diagonal 2-nya 5 ditambah 5 berarti 10. Dibagi 2. Kita coret, boleh sama-sama dibagi 2, yaitu di sini 5, di sini 1. Maka akan diperoleh luas PQRS adalah 24 dikali 5. Berapa? Yaitu 120 cm karena luas, maka persegi. Nah, di sini untuk soal yang nomor 2. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi part 1 tentang kesebangunan bangun datar telah selesai. Kita ketemu lagi di materi berikutnya part 2 tentang kesebangunan bangun datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.